Kemudian yang keempat, bagi guru yang sudah mengikuti PPG akan tetapi tidak lulus atau remedi, itu nanti ketentuannya bagaimana. Kemudian yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas terkait tentang pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan. Yang mana di sini sobat semuanya kita akan membantu menjawab, yaitu tanya jawab seputar sertifikasi guru. Di sini setidaknya itu ada 5 permasalahan yang sering ditanyakan oleh teman-teman pada kolom komentar di video saya sebelumnya. Yang mana di sini kita mencoba untuk mencari jawabannya dari semua pertanyaan kalian itu kepada pihak yang berkompeten, baik itu dari Dinas Pendidikan maupun LPMP sobat semuanya. Yang mana pada video ini kita akan melakukan pembahasan dari 5 topik pembahasan yang ditanyakan oleh kawan-kawan pada video di kolom komentar di video saya sebelumnya. Yaitu yang pertama, ini adalah terkait tentang bagaimana alur guru mendapatkan sertifikat pendidik jika yang pertama, guru belum pernah mengikuti pretest PPG. Jadi kalau guru itu belum pernah mengikuti pretest PPG, itu nanti bagaimana supaya bisa ikut pretest PPG. Kemudian yang kedua, bagi guru yang sudah ikut pretest PPG akan tetapi belum lulus juga ya, itu nanti bagaimana. Kemudian yang ketiga, guru sudah ikut PLPG akan tetapi belum lulus UTN. Yang mana untuk PLPG ini adalah biasanya ini dulu pada tahun 2016 2017 ya sobat semuanya, sebelum adanya PPG dalam jabatan. Kemudian yang keempat, bagi guru yang sudah mengikuti PPG akan tetapi tidak lulus atau remedi, itu nanti ketentuannya bagaimana. Kemudian yang kelima, guru yang lulus pretest akan tetapi belum terpanggil PPG sampai saat ini. Yang mana di sini untuk yang kelima ini adalah guru yang lulus pretest baik itu 2017, 2018 atau 2019 sampai 2019 akan tapi sampai saat ini belum terpanggil menjadi mahasiswa PPG. Nah sobat semuanya, semoga dengan keberadaan video ini nanti akan bisa membantu menjawab pertanyaan kalian pada kolom komentar sebelumnya. Dan saya rasa ini banyak sekali teman-teman yang menantikan kehadiran video ini ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, marilah kita mulai untuk melakukan pembahasan dari kelima pertanyaan ini ya. Yang pertama yaitu guru belum pernah mengikuti pretest PPG. Itu nanti supaya bisa ikut pretest PPG dan bisa ikut PPG, kemudian dapat sertifikat pendidik dan pada akhirnya bisa mendapatkan pembayaran tunjangan sertifikasi, itu nanti bagaimana sobat semuanya. Nah, di sini adalah untuk guru-guru yang masih dalam status mungkin CPNS gitu ya, atau mungkin guru-guru di yayasan atau sekolah swasta gitu kan. Nah, di sini langkah-langkahnya teman-teman jika belum pernah mengikuti pretest PPG, ini adalah supaya nanti bisa terundang dan bisa ikut PPG dalam jabatan. Ini yang pertama, ini adalah harus memenuhi persyaratan dulu ya. Persyaratannya apa? Ini nanti sekaligus akan kita bahas kupas tuntas di sini. Dan yang kedua, teman-teman itu harus mengaktifkan akun SIM PKB. Mengapa demikian? Dikarenakan segala sesuatu mulai dari informasi, undangan, pelaksanaan PPG dalam jabatan itu nanti semuanya melalui akun SIM PKB masing-masing sobat semuanya. Bagi kalian yang belum tahu tentang bagaimanakah cara untuk mengaktifkan akun SIM PKB atau mendaftar SIM PKB, sudah saya sediakan video tutorialnya di deskripsi ya. Oke, di sini kita akan mulai pembahasan yaitu untuk yang pertama yaitu kita harus memenuhi persyaratan supaya bisa mengikuti pretest PPG ya, supaya terundang di pretest PPG yang nanti undangannya disampaikan melalui SIM PKB. Jadi persyaratan supaya bisa diundang menjadi pretest PPG teman-teman, ini adalah yang pertama,
pastikan teman-teman tuh guru di bawah naungan Kemdikbud ya, yang belum memiliki sertifikat pendidik, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, kalau misalkan di sekolah negeri itu adalah biasanya kalau di daerah saya itu memiliki SK yang ditandangani oleh pejabat pembina kepegawaian kabupaten atau kota. Kemudian ditandatangani juga oleh kepala dinas pendidikan gitu kan. Dan biasanya ini adalah untuk CPNS dan juga P3K. Namun dalam berbagai hal itu ada juga yang bisa teman-teman selain mendapatkan kalau nggak punya SK yang ditandangani tersebut, misalkan guru agama ya. Kemudian yang kedua, ini harus terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sobat semuanya ini harus terdaftar di aplikasi Dapodik. Kemudian teman-teman harus memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan juga tenaga kependidikan. Kemudian telah diangkat menjadi guru sampai bulan Desember tahun 2015 supaya nanti bisa ikut terjaring di pretest PPG ya. Kemudian memiliki kualifikasi akademik atau memiliki ijazah S1 atau D4 yang sesuai dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mengajar guru kelas SD itu adalah memiliki ijazah S1 PGSD seperti itu ya. Selanjutnya teman-teman yang kedua ini adalah bagaimana guru sudah ikut pretest PPG tapi belum lulus. Solusinya bagaimana teman-teman? Kalau kita sudah pernah ikut pretest PPG tapi kok nggak lulus-lulus gitu ya, sudah berkali-kali gitu teman-teman. Nah, di sini untuk pretest PPG itu adalah mulai tahun 2019 itu dinamakan seleksi akademik ya. Jadi kalau dulu itu pretest PPG, ini sekarang namanya seleksi akademik. Nah, kita sudah mengikuti seleksi akademik akan tetapi belum lulus. Solusinya bagaimana teman-teman? Nah, solusinya ini adalah kita itu mengikuti seleksi akademik di tahun berikutnya gitu ya. Kalau misalkan kita nggak lulus di seleksi akademik atau pretest PPG tahun 2019, maka solusinya kita harus mengikuti seleksi akademik tahun 2021 atau 2022. Semoga saja nanti masih ada ya teman-teman, dan kayaknya nanti akan masih ada. Makanya silahkan pantau terus channel Calon Guru ini karena nanti akan kita selalu update informasi terbarunya. Nah, ini adalah semoga saja nanti tahun ini ada. Kemudian untuk yang ketiga, guru sudah ikut PLPG belum lulus UTN. Nah, ini adalah teman-teman untuk peserta PLPG tahun 2016 atau 2017 itu sudah mengikuti PLPG seluruh rangkaian kegiatannya sudah dilakukan, akan tetapi pada saat UTN ini belum lulus. Ini bagaimana teman-teman? Bahkan belum lulus UTN ini 2 kali bahkan sampai ketiga kali ya. Kalau misalkan seperti ini maka solusinya ini adalah seperti ini ya. Ini teman-teman itu harus ikut pretest lagi. Nah ini teman-teman, jadi dianggap semua sudah final, udah nggak bisa gitu kan. Jadi teman-teman nanti harus ikut pretest lagi ya, tidak ada pemberkasan gitu ya. Jadi pretest lagi. Namun di sini untuk datanya itu terkunci ya. Kemarin saya berkoordinasi bertanya kepada pihak yang berwenang. Ini adalah kalau misalkan seperti kasusnya, ini data kalian terkunci, maka harus ikut pretest lagi. Kemudian bagaimanakah cara untuk membuka kunci dari data ini supaya nanti bisa terjaring untuk pretest lagi teman-teman. Nah di sini langkahnya ini adalah teman-teman itu datang ke dinas pendidikan ya, datang ke dinas pendidikan kabupaten atau kota, kemudian melaporkan kasusnya, melaporkan bahwa saya sudah ikut PLPG, akan tapi di UTN-nya itu sudah tidak lulus ya sampai 3 kali. Nah itu dilaporkan di sana kasusnya. Dan selanjutnya nanti dinas pendidikan itu akan meneruskan informasi tersebut ke LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, untuk membuka kunci ya data itu supaya nanti bisa terjaring pretest PPG lagi nanti melalui akun SIM PKB masing-masing. Kemudian yang keempat teman-teman, ini adalah guru yang sudah mengikuti PPG tapi tidak lulus ya, atau remedi teman-teman. Nah ini adalah untuk PPG yang tahun 2019 atau 2020, 2020.
ini sudah mengikuti PPG tapi kok tidak lulus. Bagaimana ini solusinya? Nah, solusinya teman-teman, ini adalah bisa ikut daftar ujian remedi ya. Nah, bisa ikut daftar ujian remedi. Nah, di sini teman-teman pantau terus SIM PKB masing-masing. Nanti jika ada kesempatan untuk ujian remedi, maka teman-teman itu akan mendapatkan pemberitahuan di SIM PKB. Dan juga teman-teman itu pantau LPTK penyelenggara PPG sebelumnya itu teman-teman di mana? Misalkan di UM, di UNS atau di mana gitu kan, itu dipantau, siapa tahu nanti ada informasi terkait tentang remedi tersebut ya. Selanjutnya yang kelima teman-teman, ini guru lulus pretest PPG tapi belum terpanggil PPG sampai saat ini ya. Nah, ini adalah teman-teman itu sudah lulus pretest PPG tahun 2017, 2018 atau 2019, akan tetapi belum terpanggil sebagai mahasiswa PPG sampai tahun 2021 ini. Nah, solusinya apa teman-teman? Solusinya ini adalah saya akan memberitahukan sebuah kabar gembira untuk kalian semua ya. Yang mana bagi teman-teman yang mana ini lulus pretest 2017, 2018 dan 2019 tapi belum terpanggil, ini nanti kalian akan tercover dalam PPG 2021 sebagai mahasiswa PPG angkatan 3 susulan dan angkatan 4 ya. Ya benar, untuk saat ini angkatan 3 ini sudah proses lapor diri dan nanti kalian itu akan masuk angkatan 3 susulan dan angkatan 4. Ya mana kemarin tanggal 20 kemarin itu ada pengumuman dari ppg.kemdikbud.go.id bahwa bagi kalian yang lulus pretest di tahun ini nanti semua akan tercover di tahun ini ya, masuk di angkatan 3 susulan dan angkatan 4 dan akan segera diselenggarakan yaitu seleksi administrasi. Nah, untuk informasi selengkapnya silahkan simak video ini. Nah, ini teman-teman ada informasi dari ppg.kemdikbud.go.id yang merupakan situs resmi PPG dalam jabatan tahun 2021, yaitu ada informasi terbaru terkait tentang pengumuman pelaksanaan seleksi administrasi calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Nah, di sini teman-teman, inti dari surat dari Ditjen GTK yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni ini adalah digunakan untuk mengcover teman-teman yang mana akan diadakan seleksi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi akademik tahun 2017 sampai 2019 tapi belum ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2017 sampai 2021. Maka kalian nanti bisa mengikuti seleksi administrasi ya. Nah, di sini kalian dipastikan bisa masuk PPG tahun ini. Dan selanjutnya teman-teman, di sini adalah untuk penambahan kuota ya untuk tahun 2021 ini. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang masuk dalam kategori kelima itu, maka kalian segera pantau di ppg.kemdikbud.go.id dan juga kalian pantau akun SIM PKB masing-masing. Yaitu di sini ada persyaratan yang harus kalian siapkan. Syaratnya apa? Untuk bisa ikut seleksi administrasi, kemudian berkas yang diupload itu apa saja, ini adalah seperti yang ada pada tampilan ini. Dan selengkapnya itu adalah sudah saya sediakan link video penjelasannya ada di deskripsi sobat semuanya. Oke, demikian sobat semuanya informasi terkait tentang tanya jawab PPG dalam jabatan atau sertifikasi guru. Untuk menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar video sebelumnya, semoga bermanfaat. Silahkan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan, dan semoga saja ini nanti bermanfaat. Oke, baiklah demikian sobat semuanya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika kalian ada video terbaru dari channel Calon Guru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.